Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang evaluasi produktivitas karyawan supermarket Superindo. Nama anggotanya di sini dengan saya sendiri, 1 Nurul Hikmah dengan NIM 64191376. Yang kedua Lucy Yeremia NIM 64190708. Yang ketiga ada Siska Nurfandi NIM 64190914. Yang keempat ada Robertus Mario Boka NIM 64191175. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan banyak memungkinkan perkembangan bisnis retail yang pesat. Dengan banyak perusahaan retail, maka konsumen akan semakin selektif dalam memilih tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Superindo merupakan salah satu supermarket yang terdapat di Yogyakarta. Superindo berkembang di Indonesia sejak tahun 1997. Produk merek toko Superindo dihadirkan untuk menambah pilihan berbelanjaan bagi konsumen dengan produk hemat yang berkualitas. Dari gambar 1 menjelaskan mengenai pertimbangan atau alasan konsumen dalam memutuskan pemakaian produk merek toko. Survei ini dilakukan untuk mengetahui faktor terpentingnya yang diperhatikan konsumen dalam memutuskan pembelian pada produk merek toko. Surveyor dilakukan penelitian terhadap konsumen yang pernah melakukan pembelian di Superindo minimal 1 kali. Superindo, Tiotop, Guria, dan ADA termasuk dalam kategori supermarket. Supermarket merupakan toko eceran yang menjual berbagai macam produk makanan dan sebagian kecil produk non-makanan. Dalam Top Brand Awards pada tahun 2012, Superindo masuk dalam peringkat kedua dengan mempresentasi 10,2%, sedangkan Hero menjadi peringkat pertama dengan presentasi 11%. Dalam Top Brand Awards pada tahun 2013, Superindo masuk dalam peringkat kedua dengan presentasi 11,0%, dan Hero berada peringkat sebesar 27%. Dalam penjelasan menunjukkan bahwa kenaikan persentase dari tahun 2012 sampai tahun 2013 banyak sebesar 0,8%, sedangkan untuk Hero yang menjadikan persaingan utama sebesar 9,3%. Berdasarkan brand survei yang dilakukan menunjukkan bahwa lebih dari 50% lebih memilih menggunakan produk nasional yang dikeluarkan oleh pabrik dibandingkan dengan produk merek toko. Konsumen memiliki produk nasional sebanyak 11 orang dengan presentasi sebesar 73%, dan selebihnya memiliki produk merek toko. Pembelian di Superindo minimal 1 kali. Penelitian Surveyor dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada 20 konsumen yang pernah melakukan pembelian. Superindo menjelaskan bahwa 60% orang konsumen tidak melakukan pembelian pada produk merek toko dan lebih memilih produk merek nasional yang dikeluarkan oleh pabrik dengan alasan kualitas yang lebih terjamin dibandingkan produk merek toko yang dikeluarkan oleh peritel. 30% orang menyatakan perbandingan harga yang tidak begitu signifikan membuat konsumen memutuskan pembelian produk yang telah terjamin mutunya, sedangkan 10% orang menyatakan promosi yang dikeluarkan dengan pemberian potongan pada produk mempengaruhi keputusan dalam menentukan pembelian. Persepsi nilai konsumen terhadap manfaat ekonomis, sosial, dan psikologi dianggap penting. Hal itu dilihat berdasarkan gambar 1 dan 3 yang menunjukkan 64% konsumen yang menyatakan melakukan pembelian berdasarkan kebutuhan melihat dari
persepsi nilai konsumen, nilai yang akan diperoleh dari sisi kualitas, sosial, dan psikologis. Sebagian besar menyatakan belum mengetahui jenis produk merek toko yang ditawarkan di Superindo. Hal itu dilihat berdasarkan gambar 1 dan 5 yang menunjukkan sebanyak 60% konsumen yang menyatakan belum mampu mengingat jenis produk merek toko yang tersedia di Superindo. Metode penelitian A. Desain penelitian. Metode survei dilakukan fokus pada pengumpulan data respon yang memiliki informasi tertentu sehingga memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan masalah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Berdasarkan tingkat eksperimentasinya, teknologi sebagai peneliti tergolong sebagai penelitian asosiatif atau hubungan, yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Hubungan atau pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel atau Y menurut Sugiono 2012. B. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel terikat, dependen variabel Y. 3. Variabel bebas atau independen variabel X. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab bagi variabel lain. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah B. Persepsi harga atau X3, kesesuaian harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan manfaat harga bersaing. B. Citra merek atau X2, variabel citra merek diukur dengan kesan profesional, kesan modern, melayani semua segmen, perhatian konsumen. Populasi dan sampel. E. Teknik pengumpulan data atau kuesioner dan studi pustaka. F. Instrumen. Penelitian teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi mengenai informasi data pribadi respon, meliputi nama, usia, dan pendapat per bulan. Bagian kedua berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dan penelitian. 1. Kisi-kisi instrumen. 2. Skala pengukuran instrumen. 3. Uji instrumen. Uji validitas dengan konfirmator faktor analisis atau CVA. Uji validitas dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kuesioner. Suatu kuesioner disebut valid apabila pertanyaan pada kuesioner. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu indikator diangkat reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menurut Gojali 2011. Sekian dan terima kasih. Teknik analisis data, analisis deskriptif, pengujian persyarat analisis. Pertama, uji formalitas. Kedua, uji linearitas. 3. Uji multikoliniaritas. 4. Uji heterogeneititas. Analisis regresi berganda. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mendeterminasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 4. Uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen, persepsi nilai, persepsi harga, citra merek,
terhadap variabel dependen minat pembelian secara parsial. Uji dengan pembandingan T, hitung dengan tabel. 2. Uji simultan F, hitung uji statistik F. Pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis 0 HO yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan 0 atau HO sama dengan B1, B2, B3 sama dengan 0. Artinya adalah persepsi nilai, persepsi harga, dan citra merek secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat pembeli. Koefisien determinasi variabel-variabel independen. Dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi. Variabel dependen secara umum koefisien determinasi untuk data. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Gambar umum objek penelitian. Pasar swalayan supermarket adalah toko dengan operasi relatif besar, berbiaya rendah, margin rendah, volume tinggi. Superindo berdiri sejak tahun 1997. Kini Superindo telah memiliki 125 gerai yang terbesar di 17 kota besar di Indonesia. Superindo menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Produk merek toko Friendster adalah merek dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Produk merek toko Friendster adalah merek yang dimiliki oleh pengecer atau grosir untuk lini produk atau variasi produk di bawah kontrol retail tersebut atau distribusi khusus oleh retail counter. B. Hasil penelitian. Pertama, analisis deskriptif. Dan penelitian ini meliputi analisis karakteristik responden, analisis statistik deskriptif yang terdiri dari nilai maksimal, minimal, min, dan standar deviasi, serta kategorisasi jawaban responden. Adapun pembahasan mengenai masing-masing analisis deskriptif disajikan sebagai berikut. A. Karakteristik responden. Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai berikut. Usia lebih dari 30, frekuensi 1, persentasenya 2%, 15 sampai 20 frekuensinya 19, persentasenya 38%, usia dari 21 sampai 25 frekuensinya 27, persentasenya 54%, 26 sampai 30 frekuensinya 3, persentasenya 6%, jumlahnya dari frekuensinya 50, persentasenya 100, dan paling banyak yang diminati adalah dari umur 21 sampai 25, frekuensinya 27 dan persentasenya 54%. Sedangkan jenis kelamin, pada jenis kelamin laki-laki itu adalah 15, frekuensinya 15, perempuan frekuensinya 34, persentasenya 3, yang laki-laki 30,6%, yang perempuan 69,44%, jumlahnya adalah 49, persentasenya 100%, dan paling banyak yang minati adalah perempuan 34, frekuensinya 34, laki-laki perempuan frekuensinya 34, presentasinya 69,44%. Sedangkan pekerjaan, deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang digunakan disajikan. Pekerjaan yang digunakan disajikan. Pekerjaan, frekuensi, persentase. Pelajar itu ada 10, persentasenya 20%.
mahasiswa frekuensinya 21, presentasinya 42%, wira swasta frekuensinya 3, presentasinya 6%, karyawan frekuensinya 12, presentasinya 24%, tidak bekerja 4, presentasinya 8%, jumlahnya 50, presentasinya 100. Yang paling banyak diminati adalah mahasiswa yang banyak diminati, frekuensinya 21, presentasinya 42%. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian pengincer. Aktivitas pemasaran tentunya tidak terlepas dari aktivitas transaksi atau pertukaran, baik barang maupun jasa, di mana prosesnya meliputi lembaga-lembaga pemasaran seperti produsen, distributor, dan pengincar, sebelum akhirnya sampai ke tangan konsumen akhir. Pengincar merupakan aktivitas paling akhir dari rangkaian perjalanan produk dari produsen ke konsumen akhir. Yang kedua itu produk, merek, toko atau brand store. Pengertian brand store merek adalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya, memungkinkan konsumen menggunakan merek sebagai pedoman atau acuan tingkat dan konsistensi kualitas, seperti memungkinkan para pemanufaktur untuk mengkomunikasikan citra spesifik dan aspek produk tertentu kepada para konsumen melalui kampanye periklanan massal. Jenis produk, merek, toko atau brand store ada 3. Pertama, store brand menggunakan nama perikel pada kemasan produk. Yang kedua, store sub brand menggunakan merek yang berisikan kedua nama, yaitu nama perikel dan produk. Yang ketiga, umbrella brand, produk yang diberikan nama independen, tidak ada kaitannya dengan nama perikel. Umbrella brand digunakan pada kategori produk yang berbeda-beda. 3. Minat pembeli. Pengertian minat pembeli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Yang keempat, persepsi nilai. Pengertian persepsi nilai consumer view menurut Klockner tahun 2009, yaitu selisih antara penilaian calon pelanggan atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya, sedangkan total customer view atau total manfaat pelanggan adalah nilai moneter sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk, jasa, personel, dan citra yang terlibat. Persepsi nilai dapat dibentuk dari 3 indikator, yaitu emotional view,